Saking marahnya, Nyonya Hasu tidak dapat memaafkan baik itu Nyonya Jasil maupun Rahi. Ia melempar Rahi ke dalam kolam dan memberikannya pilihan pada Nyonya Jasil untuk memilih antara menjadi ibu atau istri. Dengan percaya diri, Nyonya Jasil langsung bangkit dari kolam dan memilih sebagai istri Jenderal Choi Li. Ia pun mengatakan dirinya belajar dari Nyonya Hasu yang memilih pernikahan daripada anak. 자식보다 중요한 게 형님한테 배웠지요. Nyonya Hasu tidak menyangka akan hal itu. Ia teringat akan permintaan Jenderal Choi Li untuk menjaga Rahi karena ia juga putrinya. Seketika Nyonya Hasu langsung masuk ke dalam kolam untuk menyelamatkan Rahi. Nyonya Jasil tersenyum menang melihatnya, sedangkan Nyonya Hasu rela menyelamatkan anak yang ia benci, padahal putrinya sendiri kedinginan dan rentang diserang oleh burung-burung di tepi pantai. Nyonya Hasu memeluk Rahi untuk menjaga suhu tubuhnya supaya tidak kedinginan. 온몸의 한기는 꼭 안고 계십시오. 나중은 외간병이 문제입니다. Pelayan Nyonya Jasil melaporkan hal itu pada majikannya. Nyonya Jasil tampak santai karena ia percaya akan takdir Rahi. 애기씨, 이제 살았어요. 양수에 10달이나 잠겨있어. 라이의 운명을 믿었다. Ia bergegas menuju tempat Jenderal Choi Li. Sebelum itu, ia menghampiri Rahi. Kedatangannya adalah untuk mengajak Nyonya Hasu lekas bersiap. 라이에게 가보자. 이제 그만 떠나야 합니다. Nyonya Hasu masih sempat menolaknya karena kondisi Rahi. Padahal Nyonya Jasil sendiri tidak mengkhawatirkannya. Ia selalu percaya takdir. Namun satu hal yang menyayat hati Nyonya Jasil saat mengetahui Rahi dengan tenang menyusu di pelukan Nyonya Hasu. 자칫 찬발 안에 배를 상할 수 있어. 어서요. 서둘러야 합니다. 유언 손에도 살았고 라이가 또 왜 그러세요? 내 처지를 파니까. Di lain tempat, rombongan Tuan Chasung tengah berlatih di tepi pantai. Istrinya tanpa sengaja split ke arah yang salah dan menemukan perahu Ilpum dan Jamyung yang terdampar. 야 이놈아 미주! 사이좋게 Sepasang suami istri itu tampak sangat bahagia ketika menemukan Ilpum yang mereka anggap tampan. Namun di sana juga ada bayi Jamyung yang sudah tidak bergerak. 배고프면 친구급네. 이거 죽이게 생겼네. 여보. Saat mereka melihat susu konde di dadanya, mereka tampak sangat bahagia karena itu sangat berharga, tanpa memikirkan apa yang telah dilalui oleh dua bocah kecil itu. 죽은 애 가슴팍에 뭐가 박혀. 아이고, 내가 간다. 여보. 내가 이런 걸 박아놨냐? 그게 무슨 상관이야? Ia mencoba mencabutnya dan membuat Jamyung menangis serta Ilpum melarang mereka menyentuh bayi tersebut. 우리 애기한테 손대지 마. 우리 애기는 Sementara itu, pasukan pemberontak sudah mulai bergerak menyerang istana. 정문을 확보하라! Sedangkan di dalam istana tengah terjadi negosiasi antara Raja Yuhun dan Tuan Chubalsu. Awalnya permintaan Tuan Chubalsu ditolak karena dianggap terlalu banyak meminta. 식량을 주십시오. 소금과 고래기름이 필요합니다. 내년 중공길 넘길 쌀, 보리. Namun saat kabar penyerangan istana sampai pada Raja Yuhun, konsentrasinya buyar dan dengan mudah memberikan persediaan beras miliknya karena fokus pada masalah pemberontakan. 왕갱 쥐새끼들의 허리를 한 칼에 벨 터진 껍데기 싸들고 싹 배수나마 돌아가. 묵은 쌀을 주도록 하라. Walaupun begitu, adanya pemberontakan di lelang juga menambah pikiran Raja Muhyul.
Karena ketimbang Raja Yuhun, Jenderal Wang dan Choi lebih sulit untuk ditaklukkan. 왕괭하고 최 비어의 왕괭하고 최 유언이보다 상대하기 힘든 놈. Ia berencana untuk memisahkan kedua jenderal tersebut karena ia yakin saat mereka berhasil mengalahkan Yuhun, maka salah satunya akan menjadi raja. 둘을 어떻게 짓습니까? 끝내 자리는 하나뿐이다. 왕이 된 지 산에 오르고 있다. Raja Muhyul percaya jika manusia terlalu memiliki hasrat untuk berkuasa. Ia tidak percaya jika ada hubungan yang penuh dengan kesetiaan. 그 둘은 물을 부어도 새지. 인간은 욕망의 동물이다. 이 세상에 없다. 물을 부어도 새지 않는 관계는 Tuan Jabo tidak sependapat karena ia mengkhawatirkan hubungan raja, ratu, dan hodong yang akan terancam apabila tidak didasari dengan kesetiaan. 실로 폐하와 호동 왕자는 어떠십니까? 폐하와 왕비마마께서는 어떠십니까? 물이 새지 않는다는 말씀을 듣 폐하와 왕자잖아 사. Dengan terang-terangan Jabo mengatakan raja terlalu kejam. Mendengar sanggahan tersebut, raja menjadi marah dan bergegas pergi. 너무 차갑습니다. 그런 사이는 없다니까. Kekejaman raja terbukti saat mengetahui Hodong sakit dan justru menyuruhnya untuk berolahraga. 한진이 들어 왕비마마께서 당장 불러내서 Hodong masih tertekan akibat kejadian malam itu. Ia tidak mengizinkan siapapun menemuinya dan hanya menyendiri di kamar. Hal itu membuat pelayan ratu tidak bisa memastikan apa yang terjadi pada Hodong. Ia tidak dapat melaporkan apapun pada ratu yang tengah berhias dengan style rambut barunya. Mereka hanya bisa menerka-nerka nih, apakah Hodong mengetahui kejadian malam itu atau tidak. 눈치가 어떻더냐? 못 뵀습니다. 뵙지 못했으니 그 일을 아는 것 같더냐? 인연을 침소해 들으시지 않아 짐작이 어렵습니다. Ia akan menemui Naru untuk memastikannya. Kala itu, Naru tengah bersama dengan Jabo membicarakan tentang kondisi kesehatan Hodong. 문하루 대장군을 만나야겠다. 아침에 수양전에 들렀더니 Jabo yang khawatir mendatangi ruangan Hodong namun tidak diperbolehkan masuk sebagaimana permintaan Hodong. Padahal malam itu Hodong tengah gelisah memimpikan kekejaman ibu tirinya. 아무도 들이지 말라 하셨어. Saat ia terbangun, Hodong langsung menghampiri Jabo dan mengadukan perbuatan ibu tirinya dan bermaksud hendak mengatakan kejahatan itu pada raja. 지금 펜스전으로 가봐. Namun Jabo melarang, karena jika hal itu terjadi, maka salah satu antara Hodong atau ratu harus mati di tangan raja. 왕비마마든 왕자마마든 두 분 중에 한 분은 이 일을 폐하께서 하시면 Jabo berpesan pada Hodong untuk mengumpulkan kekuatan melawan ratu. 반드시 이길 수 있다. 왕비마마를 꺾을 수 있는 힘. Di waktu yang bersamaan, ratu mencoba membujuk Naru untuk berpihak kepadanya dan dengan percaya diri ia mengatakan akan menjadikan putranya kelak sebagai raja penerus Goguryeo. 문하루 대장군. 고구려에 장례가 걸린 문제입니다. 누구 손을 들 것인지. 대장군과 함께 나누겠습니다. 내 아들이 왕이 오르면 Masih seperti biasa, Naru selalu fleksibel di hadapan ratu. Ia akan bersikap netral terkait tahta. 왕이 계승 이 골 때리는 상황에 누구 편도 들지 않고 Baginya hanyalah medan perang yang paling utama. Ia hanya berharap siapapun kelak yang menjadi penerus Goguryeo, semoga ia adalah raja yang lebih kuat dibandingkan raja saat ini. 순간 쪼이는 그 맛 전쟁터에서 칼 들고 그 손을 잡을 것입니다. Sementara itu, Jenderal Choi tengah rapat bersama petinggi lainnya. Mereka mengkhawatirkan masalah perbekalan yang semakin menipis dan berencana untuk mengamankan gudang pangan sebelum beras-beras itu diserahkan ke Goguryeo. 불량입니다. 물량 확보부터 하겠습니다. 우리가 먼저 장악해야 합니다. Setelah rapat selesai, Jenderal Choi Li mendapat kabar kedua istrinya dalam perjalanan menuju Walcheon.
Ia khawatir dengan nasib istrinya yang tidak memiliki plakat untuk menyeberangi perbatasan. 대부인 마님 중부인 마님이 어찌 관문을 넘을지 출입구가 배도 없이. Namun hal itu sangat mudah bagi kedua istrinya karena Nyonya Jasil memiliki plakat milik ahli perbintangan. Nyonya Hasu yang terus menyusui Rahi terkejut begitu mengetahui Jamuk terlibat dalam pelarian mereka. 배를 주게. 태사랑 자몽님 배 아닌가? Kedua wanita itu saling diam selama perjalanan tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, ayah Ratu tengah berkunjung dan mengomeli putrinya yang dengan ceroboh hendak membunuh Hodong. Terlebih ketika Dayang melaporkan Raja OTW ke ruangan Hodong. 왕자를 시해한 연자로 제 정신이 있으니까 수양전으로 가셨답니다. Mereka kaget setengah mati karena takut semuanya terbongkar. Di ruangan Hodong, Raja penasaran karena Hodong memeluk pedang terus-menerus. Hodong masih belum buka suara nih. 왜 좌대에 두지 않고 제 몸을 지키기 잠잘 때 Hingga saat Ratu datang dan berdalih ingin menjenguk putranya yang tengah flu. Hodong menatapnya dengan tajam dan hampir mengatakan kejahatan ibu tirinya. 부자는 한 줄로 아픈 것이 아니라 그러면 부자가 아픈 건 Seketika ia teringat akan perkataan Jabo dan mengurungkan niatnya tersebut. 폐하는 선택하셔야만 비련하고를 버리고 왕자맘할 테. 너 왜 이러느냐? 한 줄이 맞나 봐요. Ratu menjadi lega karena untuk sementara ia aman. Namun ancaman itu datang lagi saat Raja menyuruh Hodong olahraga untuk mengeluarkan keringat di tubuhnya dengan menanggalkan pakaiannya. 내가 나약하니 한질 따위면 부를 때까지 달려라. Karena leher Hodong memar, ia terus menutupinya dengan syal dan menolak saat Raja menyuruh melepasnya. 그것도 풀러라. 안 돼! 하지 마! Ratu memanfaatkan momen itu untuk melihat luka Hodong. Ia berdalih Hodong membutuhkan penyeka keringat. 비켜라. 그러면 땀이 많이 흐를 텐데. Raja percaya dan langsung menyuruh Hodong berlari. Sebelum itu, Hodong menanyakan bagaimana rupa ibu kandungnya. 뭐하느냐 어서 달리지 않고. 절 낳아주신 소자의 어머니는 Tanpa memikirkan bagaimana perasaan putranya, Raja berkata telah melupakan orang yang sudah mati dan tidak punya waktu untuk mengingatnya. 잊었다. 혼자들까지 기억할 만큼 어차피 세상 사는 Ibu Hodong saat ini adalah Ratu. Hodong lalu berlari dengan dipenuhi keringat bercampur air mata. Kejadian itu membuat Hodong bertekad untuk menguasai pedang pria dari pamannya, Naru, agar bisa membunuh keluarganya sendiri. 고모부님을 만나러 왔어요. 남자의 힘 있는 검을 가리켜 혈육이라도 뵐 수 있는 검. Di tempat lain, Ilpum berusaha menemukan Jamyung yang ditinggalkan oleh keluarga Tuan Casung. Keluarga Tuan Casung langsung mencarinya dengan memanggil nama Hengkai. Sebuah nama baru untuk bocah kecil itu. Sampai ia menemukan Jamyung yang masih bertahan sampai saat ini. 아직 Ilpum mengunyahkan roti yang ia bawa untuk memudahkan Jamyung mencernanya. Pemandangan haru itu membuat Tuan Casung dan istrinya yang melihat terenyuh. 물만 빨아먹어. Walaupun dengan merengek, istri Tuan Casung akhirnya menyerah dan mau mengurus bayi tersebut. Dengan dibantu oleh anak-anak asuh sirkus, mereka membuat penawar lumpur untuk menyembuhkan Jamyung kecil. 그래, 내가 줬다 줬어. 자나 깨나. Ilpum masih belum rela karena takut Jamyung disakiti. Ia terus menangis selagi Jamyung diobati. 이리네.
istri Tuan Casung tidak dapat memastikan bagaimana nasib bayi tersebut. Saat Tuan Casung hendak membakar baju Jamyung yang berlumuran darah, ia menemukan tulisan yang entah bagaimana membacanya. Sedangkan istrinya mengambil susu konde tersebut untuk dikenakan di rambutnya. aku 갓난 것 때문에 내가 Sedangkan di Goguryeo, Hodong tengah berlatih pedang bersama Jenderal Naru dengan disaksikan oleh ratu dan putri orang. Karena itu teknik mempelajari pedang pria tentu akan lebih beringas dari apa yang Hodong pelajari selama ini. Ia bahkan sampai terluka menghadapi pamannya. Putri orang langsung menghentikan karena khawatir. Namun Jenderal Naru mengingatkan keinginan Hodong untuk membunuh keluarganya sendiri. 누가 애를 홀딱 벗겨 두드려 잡으려 소동이가 내일 모레 전쟁 내가 죽느냐 상대가 죽느냐 혈육이라도 뵐 수 있는 검을 배우고 싶. Perkataan yang membuat ratu seketika bereaksi. Raja yang mengawasi dari kejauhan menyaksikan dengan penuh tanda tanya melihat sikap ratu. Sedangkan Hodong yang tersungkur teringat akan perbuatan kejam ratu terhadapnya. Ia mengatakan pasti bisa melakukannya. 됩니다 될 거예요 Jika tidak, maka ia akan terbunuh. Perkataan Hodong membuat raja semakin penasaran. 죽습니다 혈육도 매지 못하면 Dan episode pun selesai. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Kamsahamnida.